wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan melaksanakan diskusi pembelajaran tentang tabel kegiatan penilaian dan pengolahan data zona nilai tanah atau ZNT. Diskusi ini bertujuan untuk memahami bagaimana tahapan kegiatan, output, serta proses kerja ZNT tidak hanya bersifat teknis, tapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak serta kontribusinya terhadap visi dan misi organisasi. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan empat narasumber. Narasumber pertama yaitu Mbak Febrika Ayu Maharani dari Kantah Banjarmasin. Kemudian narasumber kedua ya ada Mas Pram Pramuditya Syaiful Ma'arif Irwan dari Kantah Kabupaten Kerom. Narasumber ketiga ada Mas Hafiz Anugraha dari Kanta, Teluk Bintuni, dan narasumber keempat kita ada Mas Ari Surya dari Kanta Morotai. Dan saya sendiri sebagai host, Octaviana Resta, berasal dari Kanta Morowali. Baik, kita langsung saja untuk tahapan kegiatan ZNT akan jelaskan oleh Mbak Febrika Ayu. Kepada Mbak Febri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Via atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tahapan kegiatannya, yaitu yang pertama, mempersiapkan dasar kerja dengan mempelajari peta wilayah, batas zona, dan ketentuan penilaian ZMT. Yang kedua, mengumpulkan data harga transaksi, penawaran jual beli, dan data pembanding lainnya di wilayah yang dinilai. Yang ketiga, memeriksa kebenaran, kelengkapan, dan kewajaran data harga tanah agar data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, mengelompokkan data tanah sesuai dengan lokasi, peruntukan, akses, dan karakteristik wilayah dalam zona yang sama. Yang kelima, mengolah data menggunakan metode penilaian ZMT untuk menentukan nilai rata-rata atau nilai indikatif tanah pada setiap zona. Yang keenam, menentukan nilai tanah per meter persegi untuk masing-masing zona berdasarkan hasil analisis. Yang ketujuh, menyusun peta ZMT dan tabel nilai tanah sebagai produk resmi penilaian. Yang kedelapan, melakukan pengecekan ulang hasil penilaian dan peta ZMT. Dan yang terakhir, penyampaian hasil kepada atasan. Demikian Mbak Fia, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Febri atas penjelasan yang telah diberikan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa ketepatan proses sangat menentukan kualitas hasil penilaian ZNT. Eh, Selanjutnya kita beralih kepada output. Nah, di sini saya akan meminta Mas Pram untuk sedikit menjelaskan tentang output dari kegiatan yang kita bahas. Untuk Mas Pram, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Mbak Via, terima kasih untuk waktunya. Untuk output kegiatan ZNT ini, untuk kompeten dan harmonis, itu yang pertama, peta wilayah batas zona dan ketentuan penilaian ZNT tersedia dan siap digunakan sebagai acuan kerja. Ini masuk output kompeten. Terus yang kedua ada data transaksi, penawaran dan pembanding tanah terkumpul secara lengkap dan relevan. Ini masuk output kompeten. Terus yang ketiga ada data harga tanah yang valid, wajar, dan siap diolah. Ini juga masuk dalam output kompeten. Terus yang keempat ada data tanah telah terklasifikasi secara sistematis sesuai karakteristik zona. Ini masuk dalam output kompeten. Terus yang kelima ada melakukan diskusi tim untuk menentukan nilai rata-rata tanah setiap zona. Ini masuk dalam output harmonis. Terus yang keenam ada melakukan kesepakatan tim mengenai nilai tanah per meter persegi untuk setiap zona. Ini masuk output harmonis. Terus yang ketujuh ada peta ZNT dan tabel nilai tanah tersusun rapi dan sesuai standar. Ini masuk output kompeten. Terus yang kedelapan ada terwujudnya kerjasama yang baik dan saling menghargai antar anggota tim dalam proses koreksi dan penyempurnaan hasil penilaian dan peta ZNT sehingga tercapai kesepakatan bersama atas hasil yang akan digunakan. Ini masuk output harmonis. Terus yang terakhir, menyampaikan hasil kepada atasan sebagai dasar penetapan nilai tanah dan pelayanan kepada masyarakat. Ini masuk output harmonis. Sekian Mbak Via terkait output
kompeten dan harmonis dalam kegiatan ZNNT. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Pram atas penjelasannya. Sangat jelas dan lengkap ya. Nah, kalau saya bisa menambahkan sedikit, berarti hal ini menunjukkan bahwa setiap output ZNT merupakan hasil kerja yang profesional dan akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kita ke implementasi. eh Maaf, selanjutnya kita ke keterkaitan dengan substansi pada agenda 2 yang telah kita bahas. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, saya persilahkan Mas Hafiz untuk memberikan sedikit eh, penjelasannya untuk tempat dan waktu dan tepat. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Via untuk kesempatannya. Untuk keterkaitan kegiatan ZNT dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, terkhususnya kompeten dan harmonis di sini. Untuk nilai kompeten ini yang pertama itu adalah ada profesional. Kegiatan ZNT ini menunjukkan penerapan sikap profesional karena pekerjaan dilaksanakan secara terencana, berbasis data yang valid, mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua itu ada teliti dan akurat. Penyusunan peta dan tabel yang rapi dan sesuai standar menunjukkan bahwa setiap detail diperiksa baik dari sisi tampilan maupun isi, sehingga hasil akurat dan mudah digunakan. Dan yang untuk nilai harmonis ini yang pertama ada kooperatif. Penilaian ZNT menunjukkan sikap kooperatif karena dilaksanakan melalui diskusi, kolaborasi, dan kesepakatan bersama antar anggota tim, serta koordinasi dengan atasan sehingga menghasilkan keputusan yang dapat diterima serta digunakan bersama dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kedua itu ada komunikatif dan terbuka. Di sini seluruh rangkaian kegiatan penilaian penetapan ZNT mencerminkan sikap komunikatif karena setiap tahapan dilaksanakan melalui penyampaian informasi, data, dan pendapat secara jelas, terbuka, dan santun. Mulai dari diskusi dan kesepakatan tim, proses koreksi bersama, hingga penyampaian hasil kepada atasan. Komunikasi yang efektif memastikan tidak terjadi kesalahpahaman, serta semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Ya, itu mungkin dari saya tentang keterkaitan Baik, terima kegiatan kasih ZNT. banyak Mas Hafiz atas penjelasannya sangat lengkap ya. Dan selanjutnya kita ke kontribusi terhadap visi misi organisasi. Di sini saya akan meminta Mas Ari Surya untuk menjelaskan sedikit tentang hal tersebut. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih host atas kesempatannya. Menurut saya, kegiatan ZNT ini sangat memberikan kontribusi terhadap visi misi organisasi. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan kontribusinya terhadap visi organisasi, yaitu data zona nilai tanah, mendukung terwujudnya tata kelola aset dan sumber daya agraria yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengamanan tanah negara. Yang kedua, dengan tersedianya data zona nilai tanah yang andal, mampu memberikan kepastian nilai tanah, meminimalkan konflik dan sengketa, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan. Berikutnya, keterkaitan dengan misi organisasi, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan publik yang adil dan profesional kepada masyarakat, serta menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan penetapan nilai tanah, perencanaan wilayah, dan penetapan kebijakan pertanahan. Yang kedua, data zona nilai tanah mendukung misi peningkatan kualitas tata kelola pertanahan melalui pengambilan keputusan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan tanah negara dan aset pemerintah. Itu menurut saya keterkaitan dengan visi misi organisasi.
Terima kasih, host. Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Ari Surya atas penjelasan yang telah diberikan. Nah, untuk terakhir penguatan nilai organisasi, saya akan tambahkan sedikit. Eh, di melalui proses penilaian yang objektif, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan, organisasi menegakkan nilai integritas dan keadilan dalam penentuan nilai tanah. Pengolahan data ZNT yang sistematis dan didukung teknologi informasi memperkuat nilai kompetensi dan inovasi sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, keterbukaan dan keterlurusan data ZNT menumbuhkan nilai transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, dan serta memperkuat komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan pertanahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan negara dan masyarakat. Baik, itu mungkin akhir diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya akan diperlihatkan tabel implementasi nilai SN berakhlak dalam kegiatan penilaian dan pengolahan data zona nilai tanah. Kita bisa lihat tabelnya bersama-sama. Berikut kita dapat lihat bersama ini merupakan tabel implementasi nilai SN berakhlak dalam kegiatan penilaian dan pengolahan data zona nilai tanah untuk kita sepakati bersama. Hmm. Baik, sudah kita lihat bersama ya teman-teman semuanya. Ya, baik. Eh, itulah akhir tahapan diskusi kita. Semoga diskusi ini menambah pemahaman dan menjadi bekal kita sebagai ASN dalam melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Via. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, host. Terima kasih, Salam teman-teman semua. sehat. Salam sehat, Salam sehat. teman-teman.